Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan kaji kitab tauhid. Dan kita masih membahas bab yang ke-23. Ada 2 dalil lagi yang terakhir yang belum sempat kita bahas Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Yaitu silakan Bapak Ibu yang membawa kitab dibuka kitabnya bab 23, bahwa sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala. Dalilnya kemarin kita sudah bahas beberapa dan sekarang kita masuk pada dalil yang ketiga, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang hadis ini sesungguhnya sudah pernah kita bahas dan kita dengarkan, sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Poin intinya justru di sini, pada hadis yang pertama ini atau dalil yang ketiga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Kamu pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, sejengkal demi sejengkal, hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sehingga ketika mereka masuk lubang, ya biasanya biawak ya, diartikan biawak. Kata dob itu bukan biawak ya, atau kadal gurun, kadrun katanya. Kadal gurun itu istilah yang disematkan oleh orang-orang zaman sekarang ini, terutama oleh orang yang tidak suka kepada kaum muslimin ya. Itu label yang diberikan oleh orang yang tidak suka kepada kaum muslimin atau orang Islam tapi liberal gitu ya. Menyebut kita yang berusaha untuk lurus ini dengan sebutan, atau orang-orang yang berusaha untuk mendukung pemimpin yang baik dengan sebutan kadrun. Konon kabarnya istilah itu juga digunakan oleh PKI. Ada yang pernah baca ya artikelnya, kepada para santri. Jadi PKI dulu melabeli santri itu dengan kadrun, kadal gurun gitu ya. Nah, kata dob itu artinya yaitu kadal gurun, itu halal ya. Halal, tapi Nabi memang tidak suka. Dob. Jadi bukan biawak. Karena mungkin bentuknya mirip sehingga orang lalu menerjemahkan kata dob itu dengan biawak. Nah, sesungguhnya itu kadal gurun dan tadi hukumnya halal dimakan. Nah, sehingga ketika kaum sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian itu masuk lubang biawak, kalian pun akan ikut-ikutan. Nah, ini ala sabil al-mubalaghah. Rasul memberikan perumpamaan ini dalam rangka untuk menunjukkan betapa sebagian dari umat Nabi itu ada yang betul-betul ikut-ikutan, kemana saja ikut gitu. Apa saja yang dilakukan oleh orang sebelum kalian, maksudnya siapa? Nanti para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara. Qal, paman. Apakah mereka yang dimaksud umat sebelum kami kita ini adalah Yahudi dan Nasrani? Ya siapa lagi, kata Rasul? Iya mereka. Nah, saking banyaknya orang dari kalangan umat Nabi ini
dari kita ini mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai-sampai, nah ini ala wajhi al-mubalagho, itu menyangatkan. Sampai-sampai ketika mereka masuk lubang yang nggak mungkin pun, ya tapi kalian tetap ikut gitu. Lubang kadal gurun kan segede apa itu ya? Nah, apa cukup kita masuk? Nah ini untuk menyangatkan. Sampai seperti itu gitu ya. Artinya mungkin ketika orang Yahudi Nasrani masuk ke lubang kadal gurun tadi, meskipun kepalanya toh dimasukin, nanti kita pun ikut juga. Kan yang lebih pas seandainya mereka masuk ke kandang singa pun kalian ikut juga. Kandang singa bahaya, meskipun bahaya karena ketololan, kebodohan kita, ya ikut-ikutan aja. Nah itu gambaran yang disampaikan oleh Nabi, akan ada nanti di antara umatnya yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Karena yaitu jauh ilmu dari mereka. Ilmu jauh dari mereka. Nah, semoga kita tidak termasuk bagian dari umat Nabi yang suka ikut-ikutan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, yang diikuti apa? Oh, banyak sekali. Di sini saya Al-Utsaimin, beliau menginventarisir ya, kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi yang beliau inventarisir apa saja. Misalnya diantaranya, orang Yahudi itu memusuhi atau melanggar hak-hak Allah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu suka melanggar hak-hak makhluk. Nah, itu pun nanti dilakukan. Kita pun ikut-ikutan. Nah, apa yang dimaksud melanggar atau melampaui hak-hak Allah? Mereka menjadikan makhluk seperti Allah misalnya. Atau mereka menyebut Allah punya anak. Orang Yahudi bilang Uzair ibnullah, wa qalatil Yahud Uzair ibnullah, wa qalatil Nasara Isa ibnullah. Nah, itu kan melanggar hak Allah. Allah dibilang punya anak. Nah, nanti akan ada ikut-ikutan. Ya setidaknya menganggap keyakinan itu nggak ada masalah, bukan problem gitu ya. Contohnya misalnya tentang ada sebagian tokoh bilang nggak masalah kita bilang selamat Natal gitu kan. Karena ya itu kan dalam Quran ada, Isa sendiri mengucapkan selamat atas hari kelahirannya kan gitu. Mereka lupa bahwa dalam keyakinan mereka Isa itu adalah anak Allah, anak Tuhan ya, Tuhan anak. Nah, ada mungkin tidak langsung ada di antara kita bilang Allah punya anak, tetapi ketika dia setidaknya bersikap lunak atau mengatakan enggak apa-apa, perjelas itu kekufuran, nah itu sudah termasuk. Terus ada lagi misalnya berdoa kepada selain Allah, ini jelas ada. Menjadikan masjid, membangun masjid di kuburan atau menjadikan kuburan seperti masjid, jelas ada. Lalu mensifati Allah dengan sifat-sifat buruk. Nah, dengan sifat-sifat yang kurang. Orang Yahudi bilang yadullahi maglulatan. Tangan Allah itu terbelenggu. Nah, dia mensifati Allah dengan sifat buruk seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Maidah ayat 64. Nah, ada juga orang Islam ngakunya umat Islam tapi mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Nah, itu ada. Terus apalagi? Makan riba. Yahudi Nasrani biasa makan riba. Orang Islam ada nggak sekarang? Banyak. Ya. Terus menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, ada nggak? Ada. Yang terbaru tuh kan ada tuh orang Islam di Indonesia. Kalau ada perempuan pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, diolok-oloknya sebutnya kadrun ya. Itu mungkin oleh mereka. Tapi kalau ada perempuan telanjang bulat dipoto, di-share, itu namanya seni. Ada nggak kayak gitu? Positif itu seni, akan ngaco udah. Ya Rabb ya. Ada orang Islam ikut-ikutan, yang halal menjadi halal ya. Menghalalkan yang haram-haram. Terus ada lagi nggak? Orang Yahudi Nasrani itu dulu, kalau ada orang lemah melanggar hukum ditegakkan. Tapi kalau ada orang kuat, orang berduit,
punya pejabat, dekat kepada kekuasaan, melanggar, tidak dihukum, ada nggak? Banyak, itu yang kita rasakan belakangan ini kan. Nah, jadi mereka itu idza syarika minhum al-dhaif aqamu alaihi al-had. Wa idza syarika minhum asy-syarif lam tuqam alaihi al-had. Atau mereka tidak, apabila orang yang miskin, dhaif ya, orang yang lemah mencuri, aqamu alaihi al-had. Tapi kalau ada yang mencuri dari golongan mereka itu asy-syarif, orang yang mulia, la yuqamu alaihi al-had. Hukuman tidak ditegakkan. Hukuman tidak Allah tegakkan. Mereka tidak menegakkan hukum Allah terhadap mereka, terhadap orang-orang mulia atau orang yang terhormat menurut mereka yang melanggar aturan, yang mencuri tadi. Maka Allah binasakan mereka. Begitupun nanti umat ini, jika hukum tidak adil, maka tunggu saat dimana Allah akan binasakan orang-orang yang tidak adil itu. Sebagaimana Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang tidak menegakkan hukum secara adil, Bapak sekalian. Nah, termasuk mereka itu suka merubah-rubah kalam Allah. Misal ada dulu ya, Isa menyuruh Bani Israel ketika masuk ke sebuah kota, udkhulu al-baba sujjada wa qulu hittah. Masuklah kalian ke pintu itu sujjada, sambil merangkak maksudnya. Sujud itu ya sambil menunduk gitu ya. Wa qulu hittah, dan katakanlah, hittah itu artinya ampunilah aku ya Allah. Jadi hittah itu dari khottah ya, menghapus dosa ya, atau kalau dalam bahasa kita astagfirullah gitu ya. Jadi Bani Israel disuruh oleh Nabi Allah Musa alaihi salam untuk masuk ke kota yang di situ mereka akan aman, tapi masuknya pintunya kecil, mereka harus nunduk dan mereka harus mengatakan hittah. Tapi apabila mereka bilang hintoh katanya, disuruh bilang hintoh, mereka bilang hintoh. Hintoh itu apa? Gandum. Hintoh itu gandum, disuruh minta hittah itu kan Allah ampunilah kami. Ini malah dia bilangnya gandum. Nah, kan berubah-ubah. Ada nggak orang Islam yang berani merubah-rubah kalam Allah? Amma wadi'in, dari tempatnya ada. Contoh, ada orang bilang istawa dirubah jadi istaula. Ada nggak? Ada. Jadi ketika Allah bilang ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 masa, summa stawa 'alal arsy wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa itu apa? Ada orang bilang istiwa artinya istaula, menguasai. Padahal istiwa itu bersemayam. Tapi mereka menolak kata istiwa diartikan dengan bersemayam, karena alasannya kata mereka, kalau Allah bersemayam, Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah seperti kita, seperti makhluk. Itu tidak mungkin. Jadi harus dirubah. Jangan istiwa diartikan bersemayam, tapi istaula atau menguasai. Nah, ini problematik ya, problem. Kalau diartikan istaula, menguasai, berarti sebelum itu Allah belum menguasai kan gitu. Karena di situ kata summa. Summa itu harfu namanya harfu tartib wa tarahi dalam bahasa Arab. Artinya harfu tartib itu urut gitu ya. Allah ciptakan dulu, tapi sebelum itu belum menguasai berarti. Kemudian summa, setelah selesai penciptaan, kemudian istawa atau Allah istaula, menguasai arsy. Mafhumnya kalau gitu, berarti sebelum selesai Allah menciptakan langit dan bumi, Allah belum berkuasa atas arsy-Nya kan gitu. Mafhumnya. Jadi kita itu bahaya penafsiran istawa ditafsirkan istaula. Apalagi ada ustadz tuh ngomong
Ya Quran itu kan ada ayat-ayat yang kita harus takwil, betul memang ada. Termasuk katanya kata istawa itu harus ditakwil. Sebagaimana juga kata lalu beliau membuktikan, tapi sayang ya, pembuktian yang beliau kemukakan keliru besar ya. Kata beliau begini, istawa itu harus ditakwil, maknanya menjadi istaula. Alasan tadi, kalau diartikan Allah istiwa itu adalah bersemayam, maka Allah seperti mana? Ya kita harus takwil. Contoh kata beliau, Allah lupa. Lupa itu sifat buruk atau sifat baik? Lupa. Buruk ya. Pelupa ya, sifat buruk kan. Lalu beliau mengutip ayat Al-Quran, Bapak sekalian, ya, dari surah Al-Hasr ayat 19. Kata beliau, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Beliau mengutip ayat ini. Yang ingin beliau tegaskan, Allah itu lupa. Lalu yang dikutip ayat ini. Nah, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Jangan sampai menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Akibatnya apa? Fa'ansahum anfusahum. Nah, beliau mengartikan nanti Allah melupakan, Allah lupa kepada mereka. Oh, itu keliru besar. Ansahum itu bukan Allah melupakan mereka, tapi Allah menjadikan mereka lupa. Nah, ada tuh videonya tuh. Ya, dia dengan sangat pede, yakin gitu, bahwa Allah tuh lupa, mengutip ayat ini. Nah, dia kutip, lalu diartikan fa ansahum anfusahum, jadi Allah lupa pada mereka. Enggak. Ansa yunsi itu adalah fi'il muta'addi dari kata nasiya. Yansa ditambahi hamzah di depan, ansa yunsi. Kalau nasiya yansa artinya lupa, kalau ansa yunsi artinya menjadikan lupa. Jadi Allah menjadikan lupa mereka, oleh Allah dijadikan lupa kepada diri mereka sendiri. Bukan Allah lupa. Pada ayat itu lagi, Al-Hasyr. Yang beliau kutip ayat itu. Tapi beliau bilang, ya kan gak mungkin dong kita pahami Allah pelupa, lalu dikutip ayat itu. Itu keliru besar. Tapi udah tersebar ya video itu ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Nah ini, itu Ustadz yang membantah kalau kata istawa itu diartikan bersemayam. Tidak harus ditakwil dengan istaula katanya. Tapi memang betul di dalam Al-Quran ada ayat yang harus ditakwil. Contohnya, misalnya ada ayat fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nah, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yursilis samaa'a. Bapak Ibu, sudah apa ini? Dalam Al-Quran ya. Coba deh dibuka tuh. Kata sama, apa artinya kata sama kira-kira? Langit kan? Nah, coba kita buka. Itu dalam, Bapak Ibu silakan buka yang bawa aplikasi ya. Dalam surah Hud atau dalam surah apa ya? Ya surah Hud ayat 52 ya. Ya kaum mustaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Nah, itu salah satu di antaranya surah Hud ayat 52. Nah, itu Bapak Ibu ya sudah ketemu ya, itu dilihat artinya. Jadi kalau kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan tentu saja menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Atau dalam surah Nuh deh, surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa'a 'alaikum midrara 10:11. Jadi aku katakan, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a. Nah, yursil itu Allah akan menurunkan. As-sama apa artinya sama? Langit. Jadi kalau ada angin ya? Angin. Betul. Ya. Alhamdulillah sudah lewat barangkali angin. Ya, baik sekalian, ya kita berdoa ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan kita semua selamat dan seluruh kaum muslimin selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sambil terus berdoa mohon ampun kepada Allah dan ya, semoga hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya itu kalau sekalian, jadi contoh, ya saya ingin memberikan contoh. Tadi memang ada ayat yang harus ditakwil. Contoh tadi, Allah akan mengirimkan langit. Kok orang istighfar Allah kirimkan langit, Allah turunkan langit. Kan gimana itu? Mau Bapak Ibu Allah turunkan langit? Langit Allah turunkan mau atau tidak? Ngeri kita langit turunin. Tetapi kata langit di situ harus ditakwil. Artinya apa? Air hujan gitu. Itu takwil namanya. Allah menyebut sama, tapi artinya air hujan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, artinya ada orang-orang yang berani merubah firman Allah dari yang seharusnya. Nah, ada orang umat Islam, umatnya Rasul yang melakukan itu juga tadi. Maka kata Nabi SAW, kata tabaunna sanana mangkana qablakum. Nah, tadi hazwa apa tadi? Hazwa al-qudzati bil qudzah. Ada faktanya dan itu terjadi ya. Bahkan bukan hanya orang awam, orang-orang yang dianggap ulama, yang dianggap ustadz, yang dianggap orang berilmu pun melakukan hal tersebut. Nah itu sejatinya mereka sedang mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Terakhir, tentu saja ketika Nabi mengatakan ini, annahu litahdzir wa laisa lil iqrar. Ketika Nabi ngomong ini, itu dalam rangka untuk memberikan peringatan, bukan untuk menyetujui. Bukan. Jadi jangan sampai keliru. Nah, karena kalau keliru bahaya. Nanti ada orang makan riba. Ada orang berzina, yaitu kamu jangan ini loh makan riba dan berzina. Enggak apa-apa, Nabi kan udah bilang katanya. Nanti kalian itu akan ikuti kebiasaan orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani kan zina mereka menghalalkan, terus makan riba halal. Ya jadi kalau kita sekarang nggak menggampangkan riba, memang Nabi udah bilang begitu. Jadi nggak usah heran. Lah terus ya nggak apa-apa berarti kita makan riba. Nah itu ngaco namanya. Nabi bukan untuk artinya ya silakan, karena memang nanti begitulah keadaannya. Enggak, Nabi itu ketika ngomong ini memberikan peringatan. Artinya kalian jangan sampai mengikuti orang-orang sebelum kalian, jangan diikuti. Nah, maka nanti dalam hadis yang lain disebutkan sesungguhnya binasalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, atau innama ahlakal ladina man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa. Kenapa disebabkan? Karena mereka tidak adil dalam menerapkan hukum. Kan itu ada. Yang tadi hadisnya sebagian saya sebutkan. Jadi idza syariqa minhum ad-dha'if aqamu alaihi al-had wa idza syariqa minhum asy-syarif lam yuqam alaihi al-hadya. Tapi kalau ada orang kaya, orang dianggap terhormat mencuri, maka tidak ditegakkan hukum. Nah itu Nabi sekali lagi memberi peringatan Bapak Ibu. Jadi bukan menyetujui, ya, bukan persetujuan dari Nabi, tapi supaya kita hati-hati. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf waktunya terlalu singkat ya. Tadi itu hujan terus, ya. Saya sholat dulu di sana.
kemudian baru berangkat. Jadi nunggu hujannya agak kecil. Nah, jadi waktunya telat akhirnya, mohon dimaafkan Bapak sekalian, dan mohon maaf jika apa yang kami sampaikan juga ada kesalahan dan ada kekeliruan. Ini udah Isya. Satu pertanyaan kalau ada silahkan. Barangkali ringkas, nanti insya Allah kami jawab ringkas juga kalau ada. Cukup ya, karena waktu saya kira. Ya, mohon maaf sekali lagi. Ya, mudah-mudahan nanti di pekan depan kesempatan untuk dialog cukup ya, sehingga ada yang Bapak Ibu sampaikan dalam sesi dialog. Terima kasih, dan mari Bapak Ibu kita akhiri kajian kita pada maghrib hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.